Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PGSD 4D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran PGRI dalam menegakkan dan melaksanakan kode etik guru. Sebelum beranjak ke materi, saya tidak sendiri di sini. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Riyadita Afriani dengan NIM 2002-101-123, kemudian Cynthia Indria Harnanti dengan NIM 2002-101-128, kemudian ada Reza Pahlevi dengan NIM 2002-101-132, kemudian ada saya sendiri Cindy Novita Zen dengan NIM 2002-101-130, kemudian ada Wanovamu dengan NIM 2002-101-137. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Onanova Munoromasari dengan NIM 2002-101-137. Saya akan memaparkan materi tentang makna dan fungsi kode etik profesi. Kode etika adalah kata bentukan dari istilah kode dan etika. Istilah kode bermakna hukum tertulis dari suatu masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan etika adalah suatu norma perilaku yang bersumber dari nilai sosial budaya, tradisi adat, ataupun ajaran filsafat. Jadi kode etika dapat disamakan dengan sumpah suatu jabatan atau profesi tertentu, yang berlaku hanya bagi tenaga profesional yang dimaksud atau secara terbatas bagi intern kelompok bidang pekerjaan tertentu. Tujuan sekaligus fungsi kode etik profesi terutama menjadi asas normatif yang melandasi kesadaran kewajiban atas amanat budaya, negara, dan moral untuk ditunaikan oleh seorang tenaga profesional. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada asas-asas kode etik tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan guru dan non-guru sesungguhnya juga diwajibkan untuk menegakkan kode etik yang diamanatkan terutama sebagai pendidik secara mendasar dan umum. Kode etik ini dimaksudkan meliputi yang pertama, melaksanakan kewajiban dengan dasar niat yang baik dan kesadaran pengabdian. Kemudian yang kedua, memperlakukan siapapun, anak didik atau kolega sebagai satu pribadi yang sama dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menghormati perasaan, prestis dan prestasi setiap orang dengan menyimpan rahasia kasus pribadi seseorang, sebagaimana juga loyal dalam menyimpan rahasia negara. Sebaiknya menghormati prestasi seseorang tanpa menyembunyikan rasa hormat, penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak. Yang keempat, selalu berusaha menyumbangkan ide, konsepsi, dan karya ilmiah demi kemajuan bidang kewajibannya. Yang kelima, akan menerima haknya semata-mata sebagai satu kehormatan dan bukan karena pamrih. Sebaiknya dengan dalil apapun tidak akan menerima apapun atau suap yang secara wajar dapat dipahaminya sebagai sesuatu yang di luar kewajaran yang bisa berlaku. Profesi guru sesungguhnya memiliki jangkauan yang komprehensif, yaitu mulai dari guru SD sampai guru menengah. Guru sebagai pegawai negeri maupun swasta, baik di sekolah formal, modern maupun tradisional seperti pesantren. Dengan demikian, siapapun yang mengemban fungsi keguruan sesungguhnya mengemban kode profesi guru yang diamanatkan atas bidang pekerjaannya, baik sebagai anggota organisasi, profesi PGRI maupun bukan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah kode etik dan citra profesional. Kewajiban profesi guru terutama dalam komunikasi sosial dan mengajar belajar dengan siswa, orang tua, sesama guru, dan karyawan administrasi meliputi tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan pemerintah. Setiap pribadi warga cenderung membutuhkan semua itu, demikian pula dalam bidang pendidikan. Tenaga profesional diharapkan melangsungkan fungsinya, yakni jasa pelayanan umum sebagaimana diharapkan. Sebaliknya, apabila pelayanan kurang memuaskan, akan terjadi kesenjangan dan kritikan bahwa anggapan bahwa tenaga profesi itu tidak profesional
atau melanggar kode etik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Cynthia Indriasari akan meneruskan dari teman saya. Kode etik profesi dosen suatu pemikiran alternatif. Sejak adanya gagasan wawasan alma mater, wawasan profesional dosen sesungguhnya juga berkembang asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasarkan prinsip demokrasi dan kemitraan hendaknya dibudayakan. Ada suatu fenomena dan kecenderungan gaya ilmuwan yang sebagian cenderung memuja kebebasan, bahkan bebas menjurus kepada anarkisme ilmiah. Fenomena ini bukanlah karakteristik profesional dan ilmuwan, bahkan tidak menumbuhkan motivasi studi dan kemandirian bagi mahasiswa. Padahal motivasi dan kemandirian hanya berkembang dengan sikap dosen yang menegakkan asas kemitraan dan kekeluargaan dalam kebebasan. Sesungguhnya dengan memahami makna, kedudukan, hak, dan kewajiban atau asasi manusia dengan segala potensi, harkat, dan martabat, maka guru, ilmuwan, dosen, guru besar memiliki kewajiban asasi untuk menghormati martabat manusia, termasuk mahasiswa sebagai kader bangsa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelum menutup presentasi kali ini, kita akan membahas sedikit tentang materi yang kita bahas pada kali ini, yaitu dengan adanya kode etik, tenaga profesional dapat menunaikan fungsi dan kewajibannya dengan efektif dan berdaya guna tanpa merugikan para pihak yang mendapatkan jasanya. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga kita dapat menambah pengetahuan mengenai peran PGRI dalam menegakkan dan melaksanakan kode etik guru. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.